Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hajjan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, marilah kita lanjutkan terjemahan Al-Quran. Pada hari ini saya akan membawakan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 40 dan selanjutnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, hei kaum Bani Israel, Ilguru ingatlah nikmatia pada nikmat kami, allati yang an'amtu telah memberikan aku, alaikum atas kamu sekalian. Wa aufu dan menetapilah, biahdi dengan janjiku. Ufi yaitu menetapi, biahdikum janji kamu sekalian. Wa iyaya dan kepada kami, farhabuna dikembalikan. Hei Bani Israel, ingatlah pada nikmat kami yang telah kami berikan pada kamu, dan kamu supaya menetapi janji kami itu sebagai menepati janji kamu sekalian. Dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Wa aminu dan imanlah, bima dengan apa-apa, anzaltu yang telah menurunkan aku, musaddiqon membenarkan, lima pada apa-apa, ma'akum berserta kamu sekalian. Wala takunu dan jangan ada kamu sekalian, awwala pertamanya, kafirin yang jadi kafir bihi dengan kitab atau apa yang aku turunkan. Wala tastarau dan jangan kau tukarkan ayat Allah itu atau yang kami turunkan itu, bi ayati dengan ayat-ayatku, samanan dengan harga, qalilan yang sedikit. Wa iyaya dan kepada kami, fattaquna takwa kamu sekalian. Imanlah kamu sekalian, hai kaum Bani Israel, dengan apa yang kami turunkan. Dan apa yang kami turunkan itu membenarkan pada apa-apa yang berada pada kamu, pada kitab-kitab sebelumnya. Dan kamu jangan ada menjadi pertamanya orang yang kufur, yang tidak percaya dengan apa yang kami turunkan. Kemudian ayat yang kami turunkan itu jangan kau tukarkan dengan harga yang sedikit. Kalaupun harganya itu besar, penilaian Allah, barang di dunia ini nilainya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Kemudian kepada kamilah kamu harus takwa atau takut. Wala talbisu dan jangan mencampuri kamu sekalian,
al-haqqo barang hak, bil batil dengan barang batal. Fataktumuna dan menyembunyikan kamu sekalian, al-haqqo barang hak, wa antum sedangkan kamu ta'lamuna mengetahui. Kemudian ayat-ayat kami itu jangan kau campuri barang yang hak itu dengan barang batal, dan kamu sembunyikan, umpetkan kamu barang hak itu. Pura-pura tidak tahu barang yang hak diumpetkan, padahal kamu mengetahuinya. Jangan sampai terjadi. Wa aqimus sholah dan mendirikanlah sholat, wa atuz zakata dan mendatangkanlah zakat, warka'u dan rukuklah, sholatlah, ma'ar rokiin bersama orang-orang yang ruku, bersama orang-orang yang sholat, artinya berjamaah. Jadi supaya menegakkan sholat, mendirikan sholat, mendatangkan zakat, dan supaya sholat bersama orang-orang sholat, artinya harus mau berjamaah. Atakmurunan nas, adakah engkau merintah pada manusia, bilbiri dengan kebaikan, watan sauna sedangkan lupa kamu sekalian, anfusakum diri kamu sekalian, wa antum dan kamu tatluna membacakan alkitabah kitab. Afala ta'qilu, adakah tidak berakal kamu sekalian? Apakah kamu perintahkan kepada manusia dengan kebaikan, padahal diri kamu lupa, sedangkan kamu membacakan kitab? Apakah berakal kamu itu? Ngajak ke orang lain, ayo sholat, ayo zakat, sendirinya tidak sholat, tidak zakat. Selanjutnya, wasta'inu minta tolonglah, bisobri dengan sabar, wassolat dan sholat, wa innaha dan sesungguhnya sholat, lakabiratun niscaya berat, illa kecuali alal khosiin terhadap orang yang khusyuk. Nah, minta tolonglah kamu sekalian dengan sabar dan sambil sholat, walaupun memang sholat itu rasanya berat, ya, gak mau melaksanakan sholat, kecuali yang tidak berat alal khosiin terhadap orang yang khusyuk, yang iman. Tidak merasa berat orang iman itu, orang Islam itu, walaupun sholat itu berat. Allazina adapun orang-orang, yadunnuna yang menyangka, annahum sesungguhnya mereka, mulaku bertemu, rabbihim pada Tuhan mereka, wa annahum dan sesungguhnya mereka, ilaihi pada Allah, roji'una tempat kembali. Jadi penjelasannya orang yang khusyuk, orang iman dan khusyuk itu adalah orang-orang yang menyangka bahwa dia itu ketemu dengan Tuhannya. Jadi yakin akan ketemu dengan Tuhannya di akhirat nanti. Dan dia meyakini bahwa mereka itu akan dikembalikan kepada Allah. Itu namanya orang yang khusyuk. Ya Bani Israel, hei kaum Bani Israel, izkuru, ingatlah, nikmati pada nikmatku, allati yang an'amtu,
telah memberikan nikmat aku alaikum atas kamu sekalian, wa anni dan sesungguhnya kami faddaltukum memberikan keutamaan pada kamu alal alamin atas sekalian alam, mengalahkan seluruh alam. Hei Bani Israel, ingatlah pada nikmatku yang telah kami berikan pada kamu, dan kami telah memberikan keutamaan pada kamu mengalahkan orang-orang seluruh alam. Orang lain tidak diberi keutamaan, engkau atau kamu kaum Bani Israel diberi keutamaan. Wattaqu dan takutlah yauman pada suatu hari la tajzi tidak dibalas nafsun diri an nafsin atas diri syai'an sedikit pun, wala yuqbalu dan tidak diterima minha dari diri syafa'atun pertolongan, wala yu'khadu dan tidak diambil minha dari di adlun tebusan, pengadilan, pembelaan, walahum dan tiadalah mereka yunsoruna ditolong. Takutlah hei kaum Bani Israel, pada suatu hari tidak ada pembalasan antara diri dengan diri sedikit pun, dan tidak akan diterima pertolongan dari orang lain, dan juga tidak akan diambil tebusan dari orang lain, ditebus supaya dihilangkan dari siksa umpamanya, tidak akan diterima, dan mereka itu tidak akan ditolong di suatu hari itu. Wa'id dan ketika itu najainakum menyelamatkan kami Allah pada kamu sekalian min ali fir'auna dari keluarga Fir'aun, yaitu yasumunakum merasakan, menimpakan pada kamu sekalian su'al azabi sejelek-jeleknya siksa, azab, bahaya. Apa bahaya itu? Siksa itu yudabbihuna menyembelih mereka kaum Bani Israel atau atas perintah Raja Fir'aun, menyembelih abna'akum pada anak-anak laki-laki kamu sekalian, wayastahyuna dan membiarkan hidup nisa'akum pada anak perempuan kamu sekalian. Wa fi dzalikum dan di dalam demikian itu balaun bahaya, cobaan mir rabbikum dari Tuhan kamu, azimun yang besar. Ketika itu kami menyelamatkan dari keluarga Fir'aun, dari Raja Fir'aun, yaitu mereka menimpakan, merasakan sejelek-jeleknya siksa kepada masyarakatnya, yaitu kaum Bani Israel, yaitu membunuh pada anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki lahir, maka supaya dibunuh. Kalau ada anak perempuan lahir, dibiarkan hidup. Jadi supaya jangan ada kehidupan anak laki-laki yang umpamanya pada anak laki-laki itu suatu saat jadi besar akan mengalahkan Fir'aun. Maka kalau seandainya nanti sudah besar akan mengalahkan, membunuh Fir'aun, maka dimatikan saja semenjak bayi. Tapi kalau perempuan
biarkan hidup, karena ada impian Firaun dia akan dimatikan, dibunuh orang yang masih disusui, anaknya itu yang masih kecil. Maka kalau lahir ya udah dibunuh saja, jangan-jangan nanti sudah besar akan membunuh saya, gitu kata Firaun. Jadi ada aturan itu di negara itu. Wa'id, dan ketika itu farokona memisahkan kami bikum dengan kamu al-bahro pada lautan, fa'anjainakum maka menyelamatkan kami pada kamu sekalian, wa gharaqna dan menenggelamkan kami ala fir'auna pada raja Fir'aun, keluarga Fir'aun, wa antum sedangkan kamu sekalian tanduruna melihat. Salah satu lagi yang Allah selamatkan kepada kaum Bani Israel, yaitu kami memisahkan kamu di dalam suatu lautan dan Fa'anjainakum menyelamatkan pada kamu dikejar-kejar Fir'aun, masuk pada suatu lautan, dipisahkan dengan golongan Fir'aun, kamu diselamatkan dan kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Nah, itu sebagai penyelamatan Allah pada kaum Bani Israel. Padahal kamu mengetahuinya, kamu pada melihat bahwa Fir'aun tenggelam, itu ditenggelaman oleh kami Allah. Wa'id, dan ketika itu wa'adana menjanjikan kami Musa kepada Nabi Musa arba'ina 40 lailatan humma ittakhadtum mengambil kamu sekalian, menyembah kamu sekalian al-ijla pedet, anak sapi, mimbadihi dari sesudahnya Nabi Musa bersemayam 40 hari. Wa antum sedangkan kamu sekalian zolimuna aniaya, kamu aniaya, sudah tahu hukum supaya menyembah Allah, ternyata menyembah pedet. Nah, itu suatu saat kaum Bani Israel itu pernah kami janjikan kepada Nabi Musa supaya berdiam bermalam 40 malam bersemayam, tetapi diserahkan kepada Harun pengurusan peribadatan kaum Bani Israel itu. Ternyata kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Harun itu menyembah anak sapi pedet dari sesudahnya bersemayam 40 malam itu. Padahal waktu itu kamu mengetahuinya harus menyembah Allah, tapi menyembah pedet, menyembah anak sapi, maka itulah kamu orang yang dolim. Namun summa kemudian afauna memberi ampun kami angkum dari kamu sekalian, mimba lidzalika dari sesudahnya demikian, la'allakum agar supaya kamu sekalian turuna syukuri. Nah, walaupun kesalahan sebegitu besar menyembah pedet padahal harus menyembah Tuhan Allah, Allah mengampuninya sesudah itu. Apa maksudnya mengampuni? Supaya kamu syukur, ibadah lagi, khidmat lagi, sungguh-sungguh lagi. Sekian dulu penerjemahan Al-Quran Al-Baqarah dari mulai ayat 40 sampai 52. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ada kekurangan, kesalahan, kesilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.